Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji kepada Allah dan selawat kepada Nabi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Jamal dari kelas S101 dengan NIM 1921042009, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi proyek konstruksi. Nah, yang pertama ada jenis-jenis organisasi proyek konstruksi. Yang pertama itu organisasi fungsional. Adapun yang dimaksud dengan organisasi fungsional yaitu proyek dimasukkan sebagai bagian dari divisi setiap fungsional dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua, organisasi proyek murni. Adapun yang dimaksud dengan organisasi proyek murni yaitu proyek yang terpisah dari organisasi induk, di mana menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri dan terhubung dengan organisasi induk hanya berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Dan yang ketiga, organisasi matrik, yaitu penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan proyek murni dengan menghadirkan kekurangan-kekurangan yang ada, digunakan untuk menggambarkan organisasi yang membutuhkan penggunaan minimal pada tim proyek maupun kelompok produk yang bisa membentuk pola organisasi. Nah, yang pertama, organisasi fungsional. Apa saja sih kelebihan dari kekurangan organisasi fungsional? Kelebihannya yaitu adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan karyawan atau staf. Dan yang kedua, orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang berbeda. Yang ketiga, orang-orang dengan keahlian berbeda dikelompokkan dalam suatu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pemecahan masalah teknis. Yang keempat, divisi fungsional yang bersangkutan bisa jadi bisnis bagi kelangsungan teknologi bila para personil keluar dari proyek. Yang keempat, divisi fungsional mempunyai jalur-jalur karir bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Nah, adapun kekurangan dari organisasi fungsional ini, yang pertama, klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Yang keempat, memotivasi untuk orang yang ditugaskan ke proyek cenderung lemah. Yang terakhir, proyek yang kompleks secara teknis tidak dapat dikerjakan dengan baik tanpa totalitas. Nah, yang kedua ada organisasi proyek murni. Apa saja sih kekurangan dan kelebihan organisasi proyek murni ini? Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya yang pertama, manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Yang kedua, semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Yang ketiga, rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Yang keempat, proyek yang sejenis yang berturut-turut bisa dilakukan oleh tim yang sama. Yang kelima, pembuatan keputusan cepat karena kewenangan terpusat. Yang keenam, adanya kesatuan komando karena bertanggung jawab kepada satu atasan. Yang ketujuh, bentuk organisasi cukup simpel sehingga mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, adanya dukungan menyeluruh terhadap proyek. Adapun kekurangannya, yang pertama, bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. Yang kedua, struktur ini tersendiri menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. Yang ketiga, ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi. Yang keempat, proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah bagi tim proyeknya. Dan yang terakhir, penumpukan sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu dibutuhkan, tetapi bisa dipegang pada saat tidak dibutuhkan.
Dan yang terakhir itu ada organisasi matriks. Adapun adapun kelebihannya, yang pertama proyek mendapatkan perhatian secukupnya, yang kedua lebih mudah untuk mendapatkan orang potensial dari setiap fungsinya, yang ketiga tidak ada masalah tentang nasib bagi tim proyeknya jika suatu proyek sudah selesai, yang keempat tanggapan keinginan klien bisa cepat diberikan, yang kelima konsistensi terhadap kebijaksanaan atau prosedur dari perusahaan itu terjaga. Yang keenam, distribusi sumber daya lebih seimbang. Yang ketujuh, mampu untuk mencapai tingkat organisasi yang diperlukan untuk menjawab tuntutan ganda lingkungan. Selanjutnya, dapat memanfaatkan karyawan secara fleksibel, sesuai untuk mengambil keputusan yang bersifat rumit serta lingkungan yang tidak stabil. Dan yang terakhir, sangat sesuai dengan organisasi ukuran sedang. Adapun kekurangannya, yang pertama manajemen matriks melanggar prinsip kesatuan komando. Yang kedua, dalam organisasi matriks terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga bila terdapat keraguan siapa yang mesti kena beban, pekerjaan proyek bisa jadi terbengkalai. Yang ketiga, perpindahan sumber daya membuat persaingan antar manajer proyek. Yang keempat, menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi. Yang kelima, adanya wewenang ganda menyebabkan munculnya kebingungan. Dan yang terakhir, hanya bisa berjalan jika hubungan bersifat kolegial, bukan vertikal. Ya, mungkin itu yang sempat saya jelaskan atau paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.